Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam hari. Perkenalkan, nama saya Nitya Yusuf, NIM 1911101020, kelas BK semester 3. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah rancangan layanan karir bagi calon sarjana pendidikan yang membuat tentang satu, opsi karir yang dapat dipilih setelah lulus. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan diri setelah lulus, misalnya seperti hard skill, soft skill, dan lain-lain. Rancangan disusun dengan mengaitkan terhadap suatu atau lebih teori. Perkembangan atau konseling karir. Paparkan rencana Anda dalam sebuah video dengan durasi 7 menit. Video diunggah melalui Google Drive dan dikumpulkan melalui link yang dapat diakses secara publik. Baik, saya akan membuat video dalam selamat menyaksikan. Selanjutnya, yaitu rancangan pelaksanaan layanan bimbingan karir semester ganjil tahun ajaran 2019-2020. Baik, komponen di sini ini layanan dasar, bimbingan layanan yaitu bimbingan karir, topik tema atau layanan yaitu meningkatkan keahlian mahasiswa, kelas semester 3 ganjil, alokasi waktu 2 kali 40 menit. Baik, di dalam rancangan layanan ini rumusan kompetensi terdiri dari 3 rumusan kompetensi, yaitu yang pertama agar mampu memilih opsi karir yang dapat dipilih setelah lulus. Yang kedua, agar mampu memilih hal-hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan diri setelah lulus. Yang ketiga, yaitu agar mampu menanamkan skill dalam diri mahasiswa tersendiri sehingga memiliki keahlian. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan pelayanan. Tujuan pelayanan ini ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menentukan karir setelah lulus. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui apa saja hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan kematangan karirnya. Yang ketiga yaitu mahasiswa mampu mempersiapkan kemampuan mereka dari hard skill, soft skill pada diri mereka. Baik, yang selanjutnya yaitu materi bimbingan karir. Nah, pada materi ini terdapat 3 materi yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Yang pertama, pengertian bimbingan karir itu sendiri. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan untuk mempersiapkan diri setelah lulus. Yang ketiga, kemampuan atau skill yang dimiliki oleh mahasiswa. Selanjutnya yaitu rincian kegiatan layanan. Nah, pada tahap awal, seperti biasa, membuka pertemuan dengan salam atau doa. Yang kedua, menanyakan bagaimana keadaan atau kabar mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Yang ketiga, yaitu menyampaikan bahan pelajaran atau topik dan tujuan dari bimbingan karir. Yang keempat, yaitu menanyakan kesiapan mahasiswa di dalam proses perkuliahan. Selanjutnya masuk ke tahap inti. Tahap inti yaitu yang pertama, mahasiswa mempersiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mencermati materi yang diberikan. Yang ketiga, mengadakan sesi tanya jawab terhadap mahasiswa pada materi yang telah disampaikan. Yang keempat, yaitu kegiatan tanya jawab akan dilakukan sampai pembahasan materi benar-benar sudah dipahami oleh mahasiswa tersebut. Selanjutnya yaitu tahapan penutup. Tahapan penutup di setiap mahasiswa. Yang pertama, di setiap mahasiswa diharapkan membuat kesimpulan dari materi bimbingan karir tersebut. Yang kedua, mahasiswa menyampaikan materi-materi selanjutnya yang akan dipertemukan pada perkuliahan selanjutnya. Yang ketiga, mengakhiri dengan doa atau salam. Metode yang digunakan di sini adalah metode ceramah dan metode tanya jawab. Yang selanjutnya hasil layanan. Hasil layanan setelah mengikuti kegiatan perkuliahan ini akan merasa kenyamanan, sangat menyenangkan, dan cara menyampaikan materi yang sangat menarik. Selanjutnya yaitu materi yang diangkat pada topik ini yaitu mengenai bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Dalam memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tentu serta
memberikan diri supaya mampu memangku jabatan atau profesi yang sesuai dengan apa yang telah dikuasai. Yaitu bimbingan karir adalah suatu proses bantuan atau layanan terhadap individu agar individu yang bersangkutan dapat mengenal dirinya, memahami dirinya, dan mengenal dunia kerja, merencanakan masa depan dengan keputusan bahwa keputusan tersebut adalah paling tepat sesuai dengan apa yang telah dimilikinya, seperti hard skill, soft skill, dan lain sebagainya. Bimbingan karir sangat penting bagi mahasiswa, menyiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Dengan adanya bekal, mereka dapat mempersiapkan diri sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan dunia kerja secara nyata, sehingga kompetensi yang dimiliki dapat berkembang dengan baik, serta proses perkuliahan yang mereka dapatkan di perkuliahan selama ini akan lebih maksimal. Selanjutnya, diharapkan juga dengan adanya bimbingan karir ini, mahasiswa dapat memilih bidang pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi lulusan mereka. Dengan demikian, berkemanfaatan ilmu yang telah mereka jalani di bangku perkuliahan akan lebih maksimal dan bermakna. Suatu program yang sistematik, proses teknik atau layanan yang dimaksudkan untuk membantu individu memahami dan membuat atas dasar pengenalan diri dan pengenalan kesempatan-kesempatan dalam pekerjaan, pendidikan waktu luang, serta mengembangkan keterampilan mengambil keputusan sehingga yang bersangkutan dapat menciptakan dan mengelola perkembangan karirnya dalam hard skill dan soft skill yang dimiliki oleh kemampuan individu masing-masing. Secara nyata, keterampilan dan kemampuan serta pengetahuan sudah menjadi suatu persyaratan utama di dalam dunia pekerjaan. Mengenai itu, maka pendidikan akan semakin lebih tinggi dan semakin individu dapat memilih kemampuan dan minat mereka terhadap jurusan yang mereka inginkan untuk menuju jurusan yang sesuai. Teori ini juga dibantu dengan teori yakni dari teori Donald Super yang memandang pilihan karir sebagai bentuk perkembangan. Teori ini dasarnya adalah bahwa kerja perwujudan konsep diri, artinya orang mempunyai konsep diri dan ia berusaha menerapkan konsep diri itu dengan memilih pekerjaan. Teori perkembangan menerima teori konsep diri, tetapi memandang bahwa pilihan kerja itu bukan peristiwa yang sekali terjadi di dalam hidup seseorang. Perkembangan teori Super 1957 menekankan peran penting yang dimainkan kedewasaan bekerja. Kepuasan kerja dan kepuasan hidup bergantung pada taraf di mana individu menemukan wadah yang tepat bagi kemampuan, kebutuhan, nilai, minat, sifat, kepribadian, dan konsep diri mereka. Mereka bergantung pada penempatan tipe kerja, situasi kerja, secara hidup di dalamnya seseorang dapat memainkan pertumbuhan dan pengembangan eksplorasi yang mempertimbangkan mana yang cocok dan mana yang tepat bagi individu tersebut. Selanjutnya, di dalam teori super ini juga dapat membantu tingkat perkembangan karir dan menentukan tujuan-tujuan untuk penugasan tugas ke masing-masing tahapan. Teori super ini juga membantu para mahasiswa menjelaskan konsep diri karena beberapa tugas bahwa meningkatkan pengetahuan diri akan meningkatkan kematangan jurusan. Selanjutnya, membantu mereka menghubungkan pengetahuan diri untuk menginformasi bahwa mahasiswa tersebut akan memiliki sebuah profesi. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni.